Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih ya Pak Hasanuddin ya. Ya kalau idenya sih sebenarnya secara global masih bisa ya. Tapi kalau secara konten itu sebenarnya udah ketinggalan sekali sih. Kalau umpamanya spiritual question, sekarang itu sudah ada namanya multiple intelligence. Nah, jadi multiple question, karena kalau hanya spiritual saja itu juga biasa orangnya jadi sombong malah, atau mungkin tadi habluminallahnya saja, habluminannas dengan habluminal alam itu kurang teorinya gitu ya. Jadi sekarang itu sudah ada namanya questionnya itu ada advertise question, ada social question. Jadi nanti jadinya multiple question. Karena memang manusia itu pasti lengkap semuanya. Ada dari sisi spiritualnya, dari sisi IQ-nya, dari sisi emosionalnya, dari sisi juga nanti sosialnya. Itu jadi hal yang sangat penting tuh. Jadi kita itu udah melampaui, sudah melewati dari bukan hanya spiritual question. Karena spiritual question kan dari si Pak Ginanjar itu ya, Ginanjar Agustian itu kan memang dulu ya, dari IQ, kemudian EQ, kemudian baru ke SQ. Nah sekarang itu udah gabungan tuh. Sudah gabungan semua, jadi teori yang kemudian digabungkan, jadi sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah sehingga kemudian tadi yang saya pikirkan itu adalah justru malah model dari multiple question. Jadi multi question, ya menyeluruh gitu ya. Jadi multi, tidak hanya satu orang itu ya bisa jadi. Nah nanti ketemunya justru nanti kita mau bandingkan pada Nur Hasan nih, bandingkan antara Western dengan Eastern, ada West dengan East gitu ya, antara Timur dengan Barat itu nanti kita bandingkan. Jadi misalnya bandingkan nanti dalam Al-Quran. Tadi kalau di Al-Quran kan ada yatlu alaihi ayati wa yuzakihim wa yu'alim, itu justru malah nggak ada sambung-sambungannya tuh dengan spiritual. Ini justru malah metode. Ini bukan model, tapi metode pembelajaran, metode dakwah, metode pembelajaran gitu kan ya, metode pendidikan lah, metode pembelajaran lebih tepatnya itu. Nah justru kalau saya cenderung itu agak sedikit diluaskan lagi menjadi perbandingan komparasi antara ayat Al-Quran gitu ya dengan yang ada di dunia barat sana, teori-teori tentang kalau mau ingin fokus ke question, ke kecerdasan. Jadi kaitannya dengan teori kecerdasan gitu ya. Nah itu kalau mau perbandingan. Ada pilihan lainnya sebenarnya, ini pastikan juga nih Pak Hasanuddin paham tentang metode tafsir maudhu'i. Ya, insyaallah. Sudah pernah ini ya, dulu pakai tafsir maudhu'i enggak? Kayak gimana, coba sebutkan dalam 1 menit. Kalau tafsir maudhu'i itu kan tematik ya. Jadi tema-tema yang berdasarkan ayat-ayat Quran, bisa baik itu tentang tema pendidikan ataupun tema ekonomi, ada juga tentang tema sosial dan sebagainya. Kalau pendidikan misalnya, kenapa ini kan hanya satu ayat, sayang gitu, sayang. Jadi kalau S1 ya jangan satu ayat, ya minimal tadi kalau literatur 10 ya 10 ayat kan tematik. Ya, jadi namanya tematik itu ya berarti ayat yang mengandung kata-kata yatlu alaihi, kemudian yuzakihim, kemudian juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada yu'allim itu justru ini 3Y ini harusnya tuh, karena pakai fi'il mudhari ya, jadi ya semuanya ya. Itu justru menarik tuh. Jadi tematiknya jangan satu ayat. Itu. Kalau satu ayat ya kalau menurut saya sangat parsial dan tidak sumir bahasanya itu. Kenapa? Namanya juga tafsir maudhu'i, tematik. Namanya tematik berarti mengumpulkan semua ayat yang terkait dengan satu tema, satu maudhu, satu topik tertentu. Dan itu mestinya semua ayat. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau saya berpikir tadi awalnya ayat ini menjadi pondasinya gitu. Kemudian nanti baru ada penghubung ayat-ayat yang lain, bahkan juga hadis-hadis yang lain. Tapi nggak bisa juga sih, itu nampaknya itu ya itu namanya itu apa ya, atakfuruna bi ba'dil kitab atakfuruna bi ba'dil kitab gitu kan ya. Jadi seolah tuh ini ayat utama nih, ini ayat pendukung, ya enggak lah. Ya kan semua ayat itu sama derajatnya, nggak bisa ayat ini mendukung, nggak, justru masing-masing. Justru kalau saya ingin fokus tadi misalnya ketiga metode aja, metode pembelajaran dalam Al-Quran tadi kan ada misalnya itu ya taklim, berarti pakai masdarnya ya, berarti ada taklim, ada tazkiyah, ada lagi apa? Ada tilawah. Ada tilawah atau apa qiraah ya. Membacakan kan ya, mungkin kayak apa ya, membacakan itu berarti apa?
membacakan itu kalau tilawah itu membaca sendiri, membacakan itu kalau imla itu mendiktekan gitu ya. Dia membacakan, jadi membacakan itu bagian dari taklim sebenarnya itu kan ya. Kan di taklim itu ada membacakan gitu kan ya. Nah, ini justru menarik kalau menurut saya. Jadi 3 metode ini kemudian digali berapa ayat gitu ya. Kalau menurut saya sih saran saya karena ini S2 Pak Dokter, semuanya aja. Oh gitu. Jadi digabung iya semua dan jangan dipisah-pisahkan. Jadi tematik. Jadi betul-betul yatlu yuzaki yu'allim itu cari ayatnya ada berapa. Nah setelah itu baru kita namanya maudhu'i kan, jadi kaitkan ternyata yatlu yang ini misalnya di walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu kan dia panjang tuh. Wa yu'allimah sendiri ada al hikmah itu jadi panjang jadi banyak tuh. Nah, kalau mau lebih biar agak sedikit modern ya, bukan modern, biar sedikit ada perbandingan, tadi tambahkan dengan teori-teori dari barat. Gitu ya, teori-teori tadi tentang kalau saran saya multiple question. Jadi jangan hanya SQ saja. Ya kalau SQ itu nanti tadi sebenarnya saya mau nanya tentang SQ yang dipahami itu apa sih? Gitu ya. Jadi seolah-olah itu coba saya mau nanya nih, inti dalam 1 menit. Inti sari dari SQ-nya Ari Ginanjar apa? Kalau dari SQ-nya bukunya dari Ari Ginanjar itu adalah bagaimana seseorang itu kalau dia sudah punya SQ memiliki ketenangan dalam hidup sehingga dia tahu tujuan arah hidupnya yang benar itu di mana. Terlalu abstrak. Ya, makanya kalau di sini kita ingin arahkan spiritual quotient itu sebenarnya nanti kecerdasan ruhiyah. Iya, terlalu ruhiyah banget kan? Jadi dengan kecerdasan ruhiyah itu karena ruhi itu kan adalah potensi yang paling dominan di diri manusia. Betul. Nah, kalau ruhnya itu rusak, berarti kan amaliyah juga akan rusak. Nah, jadi titik fokusnya sih sebenarnya nanti di situ. Jadi membangun untuk memberikan nilai-nilai kecerdasan ruhiyah. Ya, kalau di kalangan remaja hari ini justru kecerdasan ruhiyah itu yang merasa kurang gitu. Walaupun itu perlu data juga sih. Karena gini, kalau saya lebih cenderung sih sebenarnya nggak bisa sih terlalu parsial, artinya itu hanya misalnya itu tarbiyah ruhiyah gitu. Tarbiyah ruhiyah itu penting, tapi ruh tanpa jasad ya jadi arwah jadinya, gitu kan ya. Jadi kurang holistik kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung ya antara ruhiyah dengan jasad dia itu ya dua-duanya. Tadi oke lah ada yang mengatakan kalau kan teori ya ida solahat jasadu kulluh, tapi itu kan qalb ya. Kalau ruh mungkin ke ruh ya. Ketika ruhnya itu nafasnya itu jiwanya itu baik, amalannya itu baik. Kalau menurut saya enggak juga sih. Belum tentu juga gitu. Kadang tidak sebanding gitu. Artinya tidak secara global, tidak secara umum mengatakan kalau ruhnya baik, kalau jiwanya baik. Itu mungkin orang bilang kalau hatinya baik maka amalannya baik. Menurut saya enggak juga. Enggak semuanya hatinya baik, kemudian amalannya itu bisa baik. Karena apa? Justru teori tentang kemanusiaan yang ada pada diri manusia, mahalul khotawan nisyannya itu kalau menurut saya tetap ada gitu. Ya, gitu. Bahkan mungkin kalau kita teori misalnya kalau baca-baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ya manusia itu ya memang seperti itu. Dia artinya bisa jadi kadang ruhnya baik kemudian tapi jasadnya tidak baik. Ada yang jasadnya baik tapi ruhnya itu tidak baik. Maksudnya gini, ada yang orang iman akidahnya itu kuat gitu ya tapi muamalahnya nggak baik gitu ya. Ada yang muamalahnya baik masya Allah luar biasa sekali tapi non muslim gitu atau mungkin tadi fasik dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan teori sebenarnya. Jadi saran saya sih jangan hanya ruhiyahnya saja, karena anak-anak itu justru, nah ini menarik gitu, tarbiyah ruhiyah itu sebenarnya di usia berapa? Karena kalau saya lihat kalau spiritual question itu banyaknya untuk orang dewasa, untuk anak-anak padahal ini kan kaitannya itu nanti. Nah tadi justru saya juga nggak setuju nih dengan remaja balik karena ayat itu nggak ada bicara tentang balik. Jadi gini, Pak Dokter, kenapa kita mengambil ayat tersebut sebagai landasan metode? Kemudian bukan landasan metode, sebagai sumber ya, sumber untuk mengkaji metode. Ada 3 di situ yang saya buka. Pertama metode tilawah, kedua metode tazkiyah, yang ketiga metode ta'limul kitab. Nah dengan ketiga metode itu diinkludkan dalam proses pembelajaran kepada anak-anak remaja. Jadi itu yang nanti disasar untuk sebagai pendamping dari kurikulum yang sifatnya hari ini hanya sebatas IQ saja arahannya.
Mari kita arahkan ke situ. Tapi kan sekarang spiritual question juga udah banyak banget. Tadi statement mengatakan SQ itu baru diajarkan. SQ itu udah hampir 10-15 tahun yang lalu. Dan sekarang program pembiasaan di MTS, di SMP kan udah banyak banget. Betul. Gitu kan ya. Tapi itu kalau yang kita amati kan justru adanya pembiasaan itu baru sebatas kulit gitu. Ada anak yang rajin sholat tapi kata-katanya masih kasar. Iya, ya banyak. Ya itu tadi kembali ke tadi gitu. Kalau ruhiyahnya di ini aja ya belum tentu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti masukkan ke argumentasi. Kemudian kalau saya lebih cenderung sih ini pada penasaran. Jadi sebenarnya bisa ada dua nih. Pertama itu tadi, jadi fokus aja ke metode pembelajaran berbasis Al-Quran. Tapi tafsir maudhu'i. Ayatnya banyak, bahkan mungkin malah tidak ini, bisa jadi minimal, kalau saran saya minimal itu ya 3 atau 5. Nah tapi yang lebih benarnya itu adalah coba cari ayat yang menggunakan 3 kata itu. Ya, saya tadi kan ingin menggunakan metode 3T. Metode 3T untuk pendidikan spiritual question bagi remaja awalnya. Cuman karena ini dulu pernah ada yang nulis buku kalau metode 3T itu. 3T itu ya. Khawatir nanti 3T apa aja tuh kalau yang ditulis? Ada tilawah, ada tazkiyah, dengan ada, kalau yang saya nih ya, ada ta'limul kitab wal hikmah. Kalau penulis yang lain yang pernah saya baca itu ada ada taksis gitu, ada pembacaan kisah gitu. Ya tapi tadi kalau yatlu alaihim ayat, yatlu di situ maknanya apa ta'ala yatlu? Ya nanti yatlu alaihim ayatina itu metode tilawah di sana itu, bahwa pada masa Rasulullah SAW, kita bawa dulu ke masa Rasul ayat ini. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan kepada umat, jadi mereka memberikan pemahaman dulu. Jadi yang hari ini banyak dikeliru di beberapa sekolah lah mungkin ya, itu pembiasaan itu dan bentuknya aturan, belum paham. Nah sehingga mereka mau sholat tapi tidak, ruh sholatnya belum nyampe. Tapi kan kalau anak-anak memang tahapannya seperti itu, kan diajarin dulu kali gitu ya. Nah, makanya kita saya ingin membuat satu bentuk metode dengan tilawah itu menyampaikan, artinya memberikan satu bentuk tafhim, pemahaman dulu. Jadi untuk apa sih mereka itu memiliki sholat, sehingga nanti ada muncul yang disebut dengan kesadaran dalam diri sendiri. Nah, sehingga dengan memunculkan kesadaran diri sendiri itu, mereka sudah memiliki pemahaman nih, mereka harus ketika berada di usia balik. Nah, kenapa jadi saya arahnya ke usia balik? Kenapa balik ya? Kenapa? Karena banyak hari ini anak-anak yang nggak paham mereka itu balik di sudah usia balik berapa? atau belum. Jadi mereka ibaratnya kalau dalam bahasa sederhananya, badannya besar tapi cara berpikirnya ya, betul. Padahal kalau dipahamkan mereka itu disebut dengan usia balik, berarti sudah punya tanggung jawab. Ada catatan amal yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ada tanda-tanda biologisnya gitu kan ya. Sinilah yang nanti sebenarnya sih ngarahnya ke sana. Tapi kalau kebalik sih kayaknya menurut saya sih agak terlalu ini juga agak-agak kurang nyambung sih dengan ininya. Jadi kalau saran saya sih ya secara umum saja. Jadi fokus kepada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran baik itu untuk anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Cuma tadi memang berbasis kepada misalnya itu tadi kepada Al-Qur'an gitu. Atau metode pendidikan akhlak atau gimana? Enggak sih, karena di situ kan bukan hanya akhlak. Jadi kalau akhlaknya terlalu biasa buat akhlak terus gitu ya. Dibayar Pak. Iya. Biasa ya. Iya betul. Jadi